Shalom, selamat pagi anak-anak yang Sifa kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi di topik 4 BMW ya. Bagaimana kita mampu mengenali kejatuhan dan kerusakan seksual di zaman kita saat ini. Nah, ada yang sudah penasaran, yang Sifa sudah baca ya pertanyaan bahwa Miss, seks itu dosa nggak? Ada pertanyaan-pertanyaan, bukannya seks bagian dari dosa ya? Nah, apakah yang kalian paham, yang kalian lihat, yang kalian dengar itu yang sebenarnya atau bukan? Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kami ada waktu di pagi ini untuk diberikan kesempatan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu membuat kami mau merendahkan hati kami untuk mau mendengar, untuk mau membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada karena identitas yang pasti di dalam Kristus. Biarlah kebenaran-Mu terus menerus memerdekakan kami dan kebenaran itulah yang terus hidup dalam hidup kami. Hamba-Mu yang Kau pakai, setiap kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini biarlah daripada Roh Kudus yang terus menuntun hamba, sehingga firman Tuhanlah yang terus kami dengar dan diperdengarkan di dalam setiap persekutuan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Anak-anak yang Sifa kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka di dalam Roma pasal yang pertama, Roma pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai yang ke-27 ya. Jadi mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-21 hingga yang ke-27. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-21 hingga yang ke-27 dengan judul perikop hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Ayat yang ke-21 berkata, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menyatakan diri berhikmat padahal mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang melata. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Memang mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka mengganti persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga laki-laki meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan perempuan dan menyala-nyala dalam berahi seorang terhadap yang lain, sehingga mereka berbuat mesum laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Berbahagia mereka yang membaca, mendengar, merenungkan, merefleksikan, terlebih melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Anak-anak yang Miss Liva kasihi, nah ini sudah masuk di dalam topik 4. Bagaimana kita melihat bagian kejatuhan ini, kita mengenali bagian kejatuhan ini dan kerusakan seksual di zaman kita ini ya. Kita hidup dalam zaman yang dimana seksualitas itu bukan lagi dianggap sakral. Atau kita hidup di zaman dimana seksualitas itu tidak lagi dianggap suci, murni. Ya, melainkan suatu yang bisa didagangkan.
Kayak jual beli, ada transaksi di situ. Bayangkan ya, seksualitas yang tadinya suci, yang tadinya murni, yang Tuhan anugerahkan, yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan pernikahan laki-laki dan perempuan. Tapi sekarang seksualitas itu sudah diperdagangkan anak-anak. Kamu lihat ya, seksualitas itu sudah dipasarkan, dipertontonkan, diperdebatkan, dan sering dipisahkan dari makna dan tujuan ilahi. Harusnya seksualitas itu adalah pemberian Allah, adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita di dalam satu institusi yang namanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Tapi banyak yang memandang bahwa seks itu dosa. Padahal, nah ini dia, tujuannya sudah menyimpang. Seks jadi sesuatu yang diperdagangkan, ada diperjualbelikan, dipertontonkan. Seperti yang kita sudah pelajari, pornografi di mana-mana, porno aksi di mana-mana, banyak sekali pelecehan-pelecehan yang terjadi, ya. Nah, apa yang dulunya tersembunyi anak-anak kini dirayakan loh. Itu miris ya, ironis banget ya. Sesuatu yang harusnya diratapi. Apa yang dulu tersembunyi kini dirayakan. Apa yang dulu dianggap penyimpangan anak-anak kini disebut kebebasan. Bebas, apapun yang mau dilakukan itu bebas-bebas saja, bayangkan ya. Makanya Paulus jelas di sini menunjukkan bahwa kehancuran seksual bukan akar masalahnya ternyata, tetapi buah dari sesuatu yang lebih dalam lagi. Karena apa? Manusia menolak Allah. Nah, makanya kita mau melihat ya bagian ini. Di dalam ayat yang ke-21 sampai 23, Paulus menulis, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Kamu kenal Allah, kamu tahu Allah, tetapi mereka tidak mengenal atau mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Jadi masalah utamanya anak-anak bukan kamu kurang informasi tentang Allah. Apa yang kurang? Setiap hari kita berdevosi, setiap minggu kita ke gereja, kita ada ibadah youth, ada persekutuan di gereja. Apa yang kurang dari kita? Kita bukannya kurang informasi tentang Allah, kita bukan kurang tahu tentang Allah, tapi kita lebih memilih menolak Allah. Ya, ketika manusia berhenti menyembah pencipta, nah, ia mulai menyembah ciptaannya. Kalau kamu sudah berhenti menyembah pencipta kamu, berarti kamu sudah mulai menyembah ciptaan dong. Jadi anak-anak di sini Miss Siva mau paparkan ya, urutannya jelas. Jadi hati menjadi gelap, kemudian pikiran kamu menjadi sia-sia, kemudian manusia menukar kemuliaan Allah dengan berhala. Ya, kamu lebih memilih berhala daripada Allah. Nah, itu kan berbeda ya. Jadi seks itu bukan masalah utama. Akar utamanya karena kamu menolak Allah. Kamu kenal Allah, tahu Allah, tapi kamu menolak Allah. Hati kamu dari penolakan itu, hati kamu menjadi gelap. Pikiran kamu menjadi sia-sia. Kemudian akhirnya kamu menukar yang namanya kemuliaan Allah dengan yang berhala. Jadi semua kehancuran seksual anak-anak berakar di sini. Seks itu bukan dosa, ingat baik-baik. Tetapi karena ciptaan menolak pencipta, sehingga dia menjadikan ciptaan untuk dia sembah. Makanya kamu lebih menerima berhala daripada Allah itu sendiri. Entah handphone kamu lebih berhala kepada handphone kamu lebih berhala kepada idolmu, siapa? Nah, itu kamu harus hati-hati. Karena semua kehancuran seksual berakar dari sini. Ketika Allah tidak lagi menjadi pusat, berarti tubuh menjadi pusat. Ketika Allah tidak lagi disembah, hasrat menjadi Tuhan. Nah, dalam tanda kutip ya, hasrat menjadi Tuhan. Kalau kamu tidak menjadikan Allah sebagai pusat, tubuh kamu jadinya pusat.
Ketika Allah tidak lagi kamu sembah, berarti hasrat yang menjadi Tuhan. Keinginan daging kamu. Ketika seksualitas yang diciptakan Tuhan untuk kebaikan anak-anak berubah menjadi sesuatu yang dikendalikan oleh dosa. Nah itulah, jadilah banyak sekali yang berpikir bahwa seks itu dosa. Padahal seks itu adalah anugerah dari Allah kepada pria dan wanita di dalam suatu ikatan yang namanya pernikahan yang kudus. Itu. Jadi adanya akar kejatuhan yang menukar kemuliaan Allah seperti yang dikatakan di dalam Roma 1 ayat 21 hingga yang ke-23. Nah, dari akar kejatuhan inilah kita melihat dari akibat kejatuhan. Akibat kejatuhannya Allah menyerahkan mereka. Itu jelas ya. Di dalam Roma 1 ayat 24 sampai 25, Allah menyerahkan mereka 3 kali loh. Dalam bagian ini Paulus berkata, Allah menyerahkan mereka. Nah, ini adalah satu gambaran penghakiman yang sebenarnya mengerikan. Jadinya apa? Karena manusia memilih menolak Allah, manusia lebih memilih berhala daripada Allah. Nah, inilah yang terjadi. Allah membiarkan manusia mengikuti jalannya sendiri. Seperti kamu di dalam memilih. Kamu memilih Allah atau memilih berhala? Kamu memilih Allah atau jalanmu sendiri? Siapa yang kamu pilih dalam hidup kamu? Ketika Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, perhatikan ya, ada polanya di sini anak-anak. Mereka menukar kebenaran Allah dengan dusta. Ya, kebenaran jadi dusta. Kebenaran jadi kebohongan. Mereka menyembah ciptaan, bukan lagi pencipta. Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu. Biarkan kamu mengikuti dirimu sendiri. Biarkan kamu mengikuti hatimu sendiri. Nah anak-anak, ketika seksualitas dipisahkan dari tujuan Tuhan, jadinya apa? Kamu tahu? Jadinya artinya terganggu. Artinya jadi kabur. Ya. Jadinya seksualitas yang adalah pemberian atau anugerah Allah bagi kita, jadinya diperdagangkan. Dipertontonkan. Dan tidak malu lagi ya, dibangga-banggakan. Padahal seks itu adalah anugerah dari Allah kepada pria dan wanita dalam satu ikatan yang namanya pernikahan yang kudus. Dipakai untuk konsumsi, bukan lagi satu perjanjian. Bukan lagi satu ikatan, bukan. Ini ketika kita melihat seks, ya, dipisahkan dari tujuan Tuhan, itulah yang terjadi. Artinya tidak suci, tidak murni. Jadinya seks itu kotor, menjijikkan. Anak-anak. Anak-anak di zaman kita melihat ya, ini melalui apa? Pornografi. Ya kan ya? Ada anak, sekarang zaman teknologi AI, menukar tubuh wanita yang tidak berpakaian menjadikan temannya seperti itu. Wah, itu miris loh kalau ada yang seperti itu. Kalian tahu betapa mengerikannya dunia digital ketika dipakai dengan tidak bijak. Pornografi yang membentuk imajinasi kita. Seks bebas yang memisahkan keintiman dari komitmen. Padahal keintiman adalah satu komitmen di hadapan Allah dan manusia. Tetapi apa? Jadinya bebas karena diperjualbelikan, dipertontonkan. Jadinya memisahkan keintiman ini dari komitmen itu sendiri. Kebingungan identitas gender. Sekarang kita tahu ya, LGBT di mana-mana. Bingung, saya ini laki-laki atau perempuan? Udah jelas laki-laki, udah jelas perempuan, masih dipertanyakan. Karena apa?
kita menoleransi. Jadinya kita menormalisasi dan kita anggap itu benar, padahal salah, dan kita melakukan tindakan tersebut. Kita bingung tentang identitas gender tersebut. Kemudian objektivitas tubuh manusia. Ya, tubuh manusia itu menjadi objek di dalam industri hiburan. Bayangkan, tubuh manusia itu mudah diperjualbelikan. Jual tubuh kita, jual paras kita, padahal bukan itu tujuannya. Nah itulah ketika dosa ya dari tindakan menolak Allah berpengaruh di dalam kehidupan diri kita, di dalam seksualitas itu sendiri. Ada budaya yang berkata ya follow your heart ya, follow yourself. Anak-anak, itu bukan semboyan atau slogan yang benar. Kelihatannya baik kan ya untuk mental mungkin. Tapi itu tidak benar. Belum tentu itu benar. Dengan ada budaya yang berkata seperti itu, Alkitab berkata lain. Alkitab bilang apa? Hati yang jatuh itu perlu ditebus. Kalau hati kita jatuh, pikiran kita jatuh, ya pikiran hati kita perlu ditebus. Sehingga tindakan kita sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Ekspresi kehancuran. Adanya disorientasi desain Allah. Paulus berbicara tentang relasi yang menyimpang dari rancangan Allah. Paulus tidak menulis dengan kebencian anak-anak, tetapi dengan kejelasan kehancuran seksual bukan sekedar pelanggaran moral loh. Ia adalah sesuatu yang sudah mengganggu desain Allah. Desain Allah jadinya apa? Jadinya rusak. Tubuh kita yang adalah bait Allah, tubuh kita yang adalah image of God, jadi rusak. Karena apa? Dipertontonkan, didagangkan, diperjualbelikan. Padahal bukan itu tujuan awalnya. Tujuan awalnya, seksualitas itu diciptakan untuk sebagai sesuatu yang baik. Untuk apa? Perjanjian dalam pernikahan yang kudus. Untuk kesatuan dan kehidupan. Namun dalam kejatuhan jadinya nggak kayak gitu. Hasrat menggantikan kekudusan. Ya, kedagingan kita, hasrat kita, kepuasan instan menggantikan kesetiaan. Identitas didefinisikan oleh dorongan, bukan oleh pencipta. Jadi identitas kita definisinya oleh dorongan aja dari manusia, atau pengalaman hidup kita, atau apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita tahu dari sosial media mungkin, dari apa yang didengar, bukan oleh pencipta lagi. Jadinya seks menjadi pusat identitas, bukan ekspresi kasih perjanjian yang Allah tetapkan bagi manusia. Jadi kita harus jelas sebenarnya, nak. Jangan sampai kamu menyalahgunakan seks yang adalah anugerah Allah menjadi sesuatu yang kamu dagangkan, atau kamu perjualbelikan, atau kamu jual sendiri diri kamu. Ya. Jelas ya, Alkitab tidak merayakan kehancuran ini anak-anak, tidak. Ini sesuatu yang harusnya kita dipermalukan, harusnya sesuatu yang membuat kita malu, membuat kita hancur. Tapi kita merasa bangga karena tidak paham. Yang taunya bahwa seks itu dosa, karena dari lahir melihat orang banyak jatuh dalam dosa karena seks. Padahal tidak seperti itu adanya. Padahal seks adalah bagian dari anugerah Allah untuk pria dan wanita dalam ikatan pernikahan yang butuh keintiman dari komitmen janji pernikahan itu. Tapi nyatanya tidak demikian. Ya, Roma 1 bukan daftar untuk menghakimi orang lain sesungguhnya ya anak-anak. Tapi Roma 1 ini adalah cermin bagi umat manusia. Nah inilah yang terjadi. Nah bagaimana sih respon ketika kita sudah percaya kepada Allah? Respon kita seperti apa? Nah bagaimana kita memahami kehancuran seksual ini? Menghasilkan dua sikap penting. Kita bijaksana lah. Tidak boleh naif terhadap kebohongan yang di sekitar kita. Kita harus mengenali bahwa apa? Tidak semua yang disebut kebebasan itu membawa kehidupan anak-anak.
Ya, kamu diberikan kebebasan, tetapi kebebasan di dalam Kristus. Kamu tidak bisa seenak-enaknya kamu mau seperti ini, seperti itu dan menjual dirimu hanya untuk kepuasan sementara. Tapi kejatuhan selamanya. Tidak semua yang legal itu kudus, anak-anak. Kamu harus tahu itu. Oh, sudah 17 tahun. Oh, sudah dewasa. Saya bisa melakukan apa saja yang saya mau. Tidak. Tidak semua yang legal itu kudus loh. Kamu harus tahu. Jadi hati-hati dengan tubuhmu kamu. Tidak semua yang populer itu benar. Apa yang kamu lihat, wah populer, wah bagus. Tidak semua yang bagus itu benar, anak-anak. Tidak semua yang baik itu benar. Itu yang kamu harus tahu. Jadi harus hati-hati memang. Kita harus waspada. Di dalam setiap apa yang kita lihat, kita dengar, ya kita konsumsi, harus waspada. Karena apa anak-anak? Kita dipanggil untuk melihat bahwa seksualitas melalui sudut pandang Alkitab. Ingat, seks itu adalah sesuatu yang sakral yang Allah berikan kepada kita. Jadi seks itu bukan dosa. Kitalah yang menjadikan itu dosa. Manusianya. Seks itu adalah bagian yang sakral, yang suci, yang kudus, yang Allah berikan kepada kita. Dan itu diciptakan, dianugerahkan oleh Allah. Dibatasi oleh perjanjian. Ya, oleh ikatan pernikahan yang kudus. Oleh pria dan wanita. Bukan pria dan pria, bukan wanita dan wanita, bukan. Jadi kamu harus kenali itu. Kita tidak berdiri sebagai hakim yang sombong, tapi kita berdiri sebagai orang berdosa yang telah menerima kasih karunia itu. Kamu berani nggak berkata tidak kepada melihat teman kamu yang sudah kebablasan dalam pacaran, melihat teman kamu yang sudah main sentuh menyentuh? Kamu berani nggak berkata tidak pada hal-hal demikian? Temanmu yang kamu lihat sudah memperjualbelikan tubuhnya sendiri. Berani nggak kamu bilang kalau itu salah? Anak-anak yang Misifa kasihi, kamu harus tahu pornografi, seks bebas, kebingungan identitas, dan luka relasi sering berakar pada apa? Rasa kesepian, trauma, kerinduan akan penerimaan, lalu pencarian identitas. Di tengah kehancuran ini, nah ada Injil kok. Injil menawarkan kita untuk pengampunan, pemulihan. Ada identitas baru di dalam Kristus. Lalu, identitas itulah yang membuat kita tahu bahwa tubuh kita ini sebagai bait Roh Kudus. Karena jelas Yesus tidak datang untuk mempermalukan yang rusak anak-anak. Tetapi untuk memulihkan yang hancur. Ketika dia datang untuk memulihkan yang hancur, kita harus tahu diri kita itu dipulihkan, direstorasi kembali. Jadi Yesus tidak datang untuk mempermalukan yang rusak, tapi untuk memulihkan yang hancur. Sehingga ketika kita tahu atau kita sadar atau kita sudah mengalami bagian itu, panggilan kepada kekudusan dan pemulihan, ada pertobatan secara pribadi. Kita hidup kudus. Kita bersama dengan komunitas yang sehat, saling menyembuhkan. Ada pengharapan Injil di situ. Anak-anak ikut Tuhan itu tidak rugi kok. Ya. Apa yang dikatakan dunia ini membawa kita kepada kehancuran. Sesuatu yang baik yang kita lihat belum tentu benar. Sesuatu yang populer belum tentu benar. Sesuatu yang paling banyak diikuti orang belum tentu benar anak-anak. Sehingga di dalam bagian bacaan ini Roma 1 ayat 21-27 ini jelas menunjukkan bahwa kehancuran seksual zaman ini bukan lagi kejutan bagi Allah. Itu adalah hasil dari manusia yang menukar kebenaran dengan dusta. Sehingga kita gampang terpengaruh, kita gampang melihat segala sesuatu yang salah jadi benar.
Namun kita harus tahu bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Ingat itu ya. Kristus sudah mati di atas kayu salib bagi kita. Jadi seksualitas bukan sesuatu untuk dikonsumsi anak-anak ya. Seksualitas itu bukan sesuatu untuk dikonsumsi. Ia adalah akarunia yang sakral, suci, kudus, diciptakan untuk kasih perjanjian antara pria dan wanita dalam ikatan pernikahan yang kudus dan dirancang untuk kemuliaan Allah, untuk mandat yang Allah berikan. Ketika kita mengenal kejatuhan zaman ini anak-anak, biarlah firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus berdiri dalam kebenaran, dipenuhi oleh kasih karunia. Mari kita mengejar kekudusan dalam hidup dan itu membawa pemulihan. Karena di tengah budaya yang rusak, anak-anak yang Misifa kasihi, Tuhan tetap memanggil kita, anak-anaknya, untuk hidup berbeda. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan tenang. Akan pengharapan Injil, yang adalah kekuatan Allah yang sudah menyelamatkan kita, orang berdosa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan kami jelas identitas kami dalam Tuhan. Kami jelas mengenai seksualitas yang diajarkan dari firman Tuhan. Dan kamilah yang adalah anak-anak Tuhan yang boleh dengan berani menyatakan kebenaran-Mu di tengah dunia yang sudah rusak dan hancur ini. Mampukanlah kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu terus mengarahkan kami, membimbing kami kepada hal yang benar dan memberikan kami keberanian untuk menegakkan kebenaran itu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.